Amin. Baik, terima kasih banyak untuk yang sudah memimpin doa. Ibu akan terlebih dahulu melakukan presensi atau absen. Baik, apakah hadir semua? Yang pertama diminta kalian siapkan dulu, kalian punya alat tulis, buku, ya, semua yang berhubungan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Semua disiapkan di atas meja. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Kelas 8A, mana semangatnya? Oke, baik. Tepuk tangan untuk semua. Sekarang tolong semua perhatikan di depan. Oke, Ibu mau bertanya dulu ya. Dari kalian kecil sampai dengan hari ini kalian sudah ada di kelas 8A, adakah yang pernah merasakan luka di badanmu? Ada. Lukanya di bagian mana? Tangan, kaki, atau siku, Bu? Ada yang terjatuh dari sepeda atau terjatuh dari tangga misalnya? Ada tak? Ketika kalian mengalami yang namanya luka, itu kalian punya badan itu akan apa? Berdarah. Ketika kalian punya tangan itu berdarah, selang beberapa menit kemudian kalian punya luka itu yang berdarah itu akan apa? Darahnya itu akan berhenti menetes. Betul tidak? Ibu tanya. Betul. Oke, Ibu tanya kalian, kenapa luka itu ketika darah menetes, selang beberapa saat darah itu kemudian berhenti menetes? Ada apa? Oh, ada mekanisme pembekuan darah. Tepuk tangan dulu untuk yang bisa. Ini tolong perhatikan semua. Jadi hari ini kita akan belajar apa tentang sistem peredaran darah. Untuk pertemuan pertama pada hari ini kita belajar khusus adalah tentang komponen penyusun darah. Ada beberapa tujuan pembelajaran yang mau kita capai pada hari ini. Yang pertama adalah kalian dapat menyebutkan pengertian darah dengan benar, menganalisis alur mekanisme pembekuan darah, dan yang terakhir kalian bisa menyajikan data komponen yang terkandung di dalam darah dengan baik. Dengan Ibu berharap setelah pembelajaran hari ini ada manfaat yang kalian peroleh. Pertama Ibu katakan, oh kenapa darah ini bisa apa? Tertutup kembali, berhenti menetes ketika terjadi luka. Kalian bisa tahu, oh ya, di dalam darah itu ada komponen penyusun darah. Baik, yang berikut untuk rencana kegiatan pembelajaran kita pada hari ini ada beberapa. Yang pertama kalian akan mengidentifikasi masalah. Yang berikut adalah jadi teknik penilaiannya juga sama seperti kali-kali lalu. Ada penilaian sikap, ada penilaian keterampilan, juga ada penilaian pengetahuan. Ibu akan menayangkan sebuah video. Ya, tolong dicermati, dilihat, diperhatikan dengan baik video yang Ibu tayangkan ini. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah. Sel-sel putih tubuh kita. Dosen dari volume total darah yang ada di dalam tubuh kita. Secara rincinya, bahkan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja. Tadi, jadi komponen darah tadi ada dua. Yang pertama, jika plasma darah menyumbang sekitar 55-60% dari total. Oke, ini tolong Kita perhatikan simak peran glukosid dalam mekanisme cara pembekuan darah. glukosid. Jadi kita akan merumuskan masalah. Jadi Ibu minta kalian mungkin bisa memberikan pertanyaan. Ya. Oke. Siapa yang mau bertanya silakan. Yang mau? Oke, belakang.
tadi. Tapi terlebih dahulu Ibu mau membagi-bagi kalian ini, Ibu mau pisahkan ya. Pisahkan beberapa untuk pindah tempat. Ya, bisa? Ini ke sini. Ke sini. Kamu ke belakang. Jadi kelompoknya sudah seperti ini, Ibu tentukan ini kelompok 1. Nanti Ibu bagikan ini LKPD dan bahan mengajar di kalian. Lebih menarik kok. Kalau ini kelompok di sana sih kamu bosan. Oke, persen dan 8% sisanya merupakan karbon dioksida, glukosa, asam amino, vitamin, lemak, serta protein. Protein pembeku yang dibawa oleh plasma nantinya akan bekerja bersama trombosit untuk mempercepat proses pembekuan darah. Jadi sekarang saatnya kalian untuk membaca terlebih dahulu bahan ajar. Ya. Ya, jadi ingat jangan lupa di bagian depan sini ada apa? Ada apa? Identitas yang harus kalian isi. Lengkapi dengan identitas kalian. Jadi dalam kelompok itu siapa ketuanya dan seterusnya. Nama anggota kelompoknya siapa, silakan ditulis di situ. Bisa? Ya. Terus yang berikut, sebelum mengerjakan LKPD, tolong kalian perhatikan dulu dia punya langkah apa? Kegiatan. Jadi baca dulu langkah kegiatan di dalam sini. Terus bagaimana instruksi untuk mengerjakan LKPD, semuanya ada di sini. Baik, kelas 8A. Tolong perhatikan, sudah semua? Sudah. Oke, baik. Tapi sebelumnya Ibu mau cek dulu LKPD-nya itu betulan sudah selesai. Dicek kembali sampai di bagian belakang. Jangan sampai ada yang masih kosong. Maksud Ibu kita akan lanjutkan dengan apa? Presentasi kelompok. Jadi masing-masing kelompok ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Silahkan tentukan satu orang sebagai moderator, satu orang sebagai pemateri. Bisa? Ya, 2. Silahkan kelompok 2. Selamat siang Bu, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 2. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kepada pemateri saya persilakan. Jenis sel darah putih yang pertama, neutrofil, karakteristiknya disebut juga sel PNN, polimorfonuklear. Struktur granulnya memiliki granul atau bergranula. Fungsinya fungsi mencerna sel-sel yang mati atau rusak. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, menambahkan waktu dan kesempatan kami berikan. Oke, baik. Ada yang ingin bertanya, ingin menambahkan, silakan kelas 8A. Ada Bu. Kita mulai yang pertama dari Sylvia duluan. Tadi kelompok kalian tidak memaparkan fungsi dari basobel. Apa fungsi basobel tersebut? Oke. Yang kedua, Agnes silakan. Baik, dari kelompok kami saya akan menambahkan satu fungsi dari monosit, yaitu membantu sistem kekebalan tubuh. Oke, baik, tepuk tangan. Mas, oke. Moderator silakan. Terima kasih atas pertanyaan dan masukannya. Kelompok kami akan langsung menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Basofit berfungsi pada reaksi alkali. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kelompok. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, kelas 8A. Jadi setelah diskusi dan presentasi, kita akan lanjutkan dengan Ibu akan memberikan kalian tentang klarifikasi jawaban mengenai diskusi dan presentasi tadi. Jadi Ibu akan memberikan penguatan mengenai materi hari ini, yaitu tentang sistem peredaran darah, khususnya yaitu apa? Komponen penyusun darah. Ya, jadi
plasma darah, dan sel-sel darah. Sel-sel darah secara umum terdiri atas sel darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan keping darah atau trombosit yang masing-masing memiliki struktur dan fungsinya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Sylvia. Siapa lagi yang mau menyimpulkan? Angkat tangan. Ada beraksi, silakan. Kesimpulan pembelajaran kita yang ketiga adalah proses pembekuan darah terjadi dimulai dari trombosit pecah, keluarkan trombokinase. Selanjutnya dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K, maka trombokinase akan mengubah trombin menjadi trombin. Trombin kemudian akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin yang akan menutup luka sehingga darah berhenti menetes. Oke, tepuk tangan untuk Debra. Untuk pembelajaran kita hari ini, jadi kita lanjutkan dengan refleksi. Jadi, suasana bagaimana dengan pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan. Oke, menyenangkan. Jadi, Ibu berharap kalian sudah bisa menyerap pembelajaran kita hari ini, bisa mendapatkan sesuatu ketika kalian keluar dari ruangan kelas ini. Jadi, ada yang tidak mengerti? Ada yang mau bertanya? Silakan. Saya kurang mengerti tentang mekanisme. Ketika terjadi luka, maka keping darah atau trombosit itu akan pecah. Bisa? Ketika dia pecah, dia akan mengeluarkan yang namanya apa? Trombokinase. Bisa sampai di sini? Bagaimana? Nah, jadi trombosit akan pecah dan mengeluarkan trombokinase. Jadi itu mengenai refleksi pembelajaran kita. Ibu minta kalian untuk ketua kelas Agnes bangun untuk bisa kumpulkan yang materinya. Untuk presentasi hari ini, semua kelompok bagus. Ibu bingung mana kelompok yang paling bagus. Jadi hari ini, oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, baik. Kita akan melakukan tes. Jadi tolong dibaca soalnya baik-baik kemudian dikerjakan ya. Tulis kerja sendiri-sendiri masing-masing ya. Akan dimulai dari sekarang. Oke, baik, kalian sudah melakukan tes. Ibu berharap itu soal itu kalian bisa kerjakan dengan baik. Tadi ingat untuk kali depan kita akan melanjutkan materi masih tentang sistem peredaran darah manusia, tapi kita akan bahasnya tentang organ sistem. Ibu berharap kalian sampai di rumah untuk bisa membaca materi tentang apa jantung dan pembuluh darah.